Shalom dan salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam kegiatan ibadah siang dan doa yang kita akan lakukan pada saat ini. Dan saat ini kita akan belajar sekolah sahabat kita dengan judul Hukum yang Terutama. Dan hamba Tuhan Pendeta James Sursina akan memimpin kita dalam diskusi pada siang hari ini. Karena itu kami sangat senang saudara-saudari boleh bersama dengan kita semua, baik yang ada di Zoom ini maupun yang ada di FB. Oleh karena itu, kita akan mulai acara ini. Terlebih dahulu kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita akan puji Tuhan memulai acara ini dengan menyanyikan lagu pujian yang diputarkan oleh operator kita. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem, kota baik, beta rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota baik, beta rindu ke sana. Lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem, ibu tanah bumi, masih kolam air suci. Oh Yerusalem, tanah bumi, masih kolam air suci. Lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Oh saudara, baku baik, sudah baku marah. Oh saudara, baku baik, sudah baku marah.
sama-sama. Tak lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Hidup lebih suci Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami puji, kami memuliakan Engkau ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, yang telah memberikan waktu ini bagi kami untuk bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan, anggota jemaat, baik dari wilayah 11, baik dari berbagai jemaat yang lain, dan juga yang meliput atau menyaksikan lewat FB. Kami berdoa memohon berkat-Mu Tuhan, sementara kami mengikuti diskusi sekolah Sabat yang dipimpin oleh hamba Tuhan, Pendeta Hursina. Biarlah kasih karunia surga, hikmat surgawi Engkau anugerahkan kepada hamba-Mu ini, dan kami semua mendengarkan, dikuatkan, dan semakin hari kami semakin berdekat kepada Tuhan. Seluruh rangkaian acara kami dari awal hingga akhir kami serahkan ke tangan Bapa. Inilah doa permohonan kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, judul pelajaran kita, hukum yang terutama, akan membahas banyak hal tentang bagaimana kita memahami makna hukum bagi umat Tuhan. Dan hamba Tuhan Pendeta Hursina akan membahasnya, dan untuk itu kita persiapkan hati kita. Sebelumnya kita dengarkan satu lagu tema yang akan diputar oleh operator. Dengar suara Yesus panggil, ku jawab bukan pergi, lihat jiwa yang bersedih, ku jawab bukan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan, dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku tak pergi. I hear the voice of Jesus calling, my answer is I will go. I see the need of people crying, my answer is I will go. I go to share the message of love, I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I go to Jesus now, because I have decided I will go. Because I have decided I will go. Terima kasih untuk lagu pujian yang dibawakan oleh Jemaat Ciracas. Waktu yang indah ini kita berikan kepada hamba Tuhan Pendeta Hursina untuk memimpin diskusi kita. Kami berikan waktu ini. Baik, Shalom, selamat siang semuanya. Terima kasih Pendeta Ringo yang sudah memimpin ibadah kita pada siang hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah tiba dalam pembahasan pelajaran Sobat Sabat kita di hari Kamis. Judulnya adalah hukum yang terutama. Ya, hukum yang terutama. Ini untuk menjawab tema besar kita sepanjang minggu ini, yaitu mengasihi Tuhan Allahmu. Ya, mengasihi Tuhan Allahmu. Jadi pelajaran hari Kamis itu menjawab tema besar kita, yaitu hukum yang terutama. Nah, hukum yang terutama di sini bukan yang pertama dalam urutan. Nah, jadi kita harus pahami bahwa terutama di sini ini bukan bicara tentang urutan atau saat penulisan.
Tapi yang terutama di sini adalah tentang bobot dan keagungannya. Jadi ini yang harus kita pahami, ya. Yang terutama dalam hukum itu adalah tentang bobot atau keagungan, dan yang terpenting, ya, artinya adalah bahwa perintah yang benar-benar harus kita perhatikan secara khusus, yang harus dipatuhi supaya kita dapat dimampukan untuk mematuhi perintah-perintah yang lainnya. Ya, jadi dengan melakukan perintah yang utama ini, maka kita akan dimampukan atau disanggupkan untuk melakukan perintah-perintah yang lainnya. Baik, perintah apa itu? Ya, atau hukum yang terutama itu hukum apa? Nah, itulah yang terdapat di dalam Markus 12 ayat 29 dan 30, ya. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sini berkaitan dengan pertanyaan yang ditujukan kepada Yesus, lalu Yesus menjawab dan mengutip dari Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Jadi jawaban Yesus dalam Markus 12 ayat 29 dan 30 itu sama seperti yang tertulis di dalam Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Apa itu? Dikatakan Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Ya. Jadi kata ini diawali dengan kata Shema. Shema itu artinya dengar atau mendengarkan. Ya. Selain itu artinya juga lakukan, turuti. Ya. Jadi kata Shema di sana bukan hanya sekedar mendengar, tapi juga harus dibarengi dengan melakukan atau menuruti. Jadi Allah berbicara kepada bangsa Israel agar mereka menuruti perintah yang diberikan oleh Allah, yaitu bahwa mereka harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap pikiranmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah satu kesatuan. Ya, sekali lagi, perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Banyak orang katakan, oh perjanjian lama nggak berlaku lagi. Perjanjian lama itu berlaku sebelum zaman Yesus. Setelah zaman Yesus, kita masuk dalam zaman kasih karunia atau zaman perjanjian baru. Sehingga perjanjian lama ditinggalkan. Namun, apa yang kita baca dalam Alkitab, ya, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, maka kita dapatkan bahwa kedua buku ini tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena kalau kita mempelajarinya, maka kita akan temukan bahwa di dalam perjanjian lama itu memberikan nubuatan-nubuatan melalui simbol-simbol. Ya, jadi perjanjian lama memberikan nubuatan, lambang atau simbol tentang kehadiran datangnya Mesias atau Yesus. Sedangkan perjanjian baru itu merupakan kegenapan dari nubuatan yang diberikan dalam perjanjian lama. Jadi itu adalah satu seri pelajaran yang bersambung, artinya menyambung, tidak bisa diputus atau dipisahkan. Ya. Nah, perjanjian lama itu adalah dasar dari pekabaran perjanjian baru. Dan secara teologis dan dari sudut pandang dan latar belakang serta konteks kitab itu sendiri. Ya, jadi bahwa perjanjian lama itu dasar, itu ada fondasi dari perjanjian baru. Tidak ada perjanjian baru kalau tidak ada perjanjian lama.
Ya, jadi kita tidak bisa memisahkan kedua buku ini, ya. Karena dari sudut pandang teologis, maka Perjanjian Lama memiliki latar belakang dan konteks yang berkaitan, menyambung atau berhubungan dengan Perjanjian Baru. Nah, Perjanjian Lama dalam simbol-simbolnya mengatakan tentang kehidupan, kematian, kebangkitan, serta pelayanan Yesus sebagai imam besar di sorga. Ya, jadi kalau kita membaca dalam Perjanjian Lama, maka kita banyak sekali nubuatan-nubuatan berkaitan dengan kehidupan, pelayanan, kematian, kebangkitan Yesus. Bahkan setelah Yesus di sorga pun, Perjanjian Lama sudah menyatakannya. Dan kalau kita membaca ya ajaran-ajaran Yesus, pesan-pesan yang disampaikan oleh Yesus sendiri, seringkali dan banyak Yesus mengutip dan menggunakan Perjanjian Lama. Kenapa? Karena pada zaman Yesus Perjanjian Baru belum ada. Ya, itulah sebabnya Yesus banyak menggunakan Perjanjian Lama, mengutip dalam Perjanjian Lama dalam menyampaikan pesan atau pekabarannya. Lalu, dasar hukum Perjanjian Baru itu berdasarkan kebenaran hukum Perjanjian Lama. Ya, sekali lagi, dasar hukum Perjanjian Baru itu berdasarkan atas kebenaran hukum Perjanjian Lama. Nah, itulah sebabnya kedua buku ini, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu mendasarkan hukum yang sama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan ya. Jadi dasar dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sama. Ya, dasar hukumnya, dasar kebenarannya, yaitu haruslah kita mengasihi Allah, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Nah, kalau kita perhatikan kembali dalam Markus 12 ayat yang ke-29 sampai yang ke-30, di mana Yesus mengatakan bahwa Allah kita itu ehad. Ya, Allah kita, Tuhan itu ehad atau satu. Dan ini merupakan dasar dari kebenaran itu sendiri. Ya, atau yang disebut dengan kebenaran masa kini atau present truth. Ya, kebenaran zaman ini. Ya. Nah, saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, bahwa manusia dihadapkan dengan dua pilihan. Ya, jadi setelah kita mengetahui hukum yang terutama itu, yaitu mengasihi Allah dengan segenap kekuatan kita, lalu kita dihadapkan dengan dua pilihan dalam kehidupan kita, yaitu apakah kita mengasihi Allah atau mengasihi ilah. Ya, kita menurut hukum Tuhan atau menolak perintah Tuhan. Jadi ini adalah pilihan yang seringkali kita harus hadapi sebagai umat Tuhan. Ya, mengasihi Allah atau mengasihi ilah. Menurut perintah Allah atau melanggar atau menolak perintah Tuhan. Ini pilihan bagi masing-masing kita. Nah, sekarang setelah kita mempelajari pelajaran sekolah Sabat ini dan kita sudah memahami, mengetahui bahwa hukum yang terutama dan utama adalah bahwa kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal pikiran kita,
dengan segenap tenaga kita. Tidak ada Allah lain yang bisa kita sembah. Karena Allah itu adalah Ehad. Allah itu satu yang merupakan pekabaran yang harus kita pahami. Makanya saudara-saudara kasih Tuhan, mengasihi Allah dengan segenap hati kita, itu adalah salah satu pekabaran yang sangat-sangat penting yang harus kita lakukan saat ini. Kita dapat mengalami dan merasakan kasih Allah di dalam kehidupan kita ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah kita. Jadi inilah pelajaran sekolah sahabat kita ya di hari Kamis, yaitu tentang hukum yang terutama. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita. Silakan Pendeta Ringo. Baik, terima kasih Pendeta Hursina yang memaparkan pelajaran dengan judul hukum yang terutama. Tentu semua kita sudah mendengarkan betapa hukum itu menjadi suatu panduan, menjadi satu kekuatan. Karena hukum inilah maka Yesus Kristus mau mati untuk kita. Dan karena hukum inilah maka nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Mungkin saudara-saudara juga memiliki pertanyaan atau tambahan, keterangan tambahan yang ingin disampaikan. Kami berikan kesempatan sekarang bagi anak-anak Tuhan. Dan kita boleh menggunakan raise hand, boleh juga menggunakan chatting room untuk pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan. Nah, pertanyaan datang dari Bapak James Frank ya, Om Frank. Bagaimana bisa mengasihi Allah jika belum pernah melihat dan mendengarnya? Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Silakan, Pendeta Husin. Ada rasa sesuatu yang kita harapkan dan bukti sesuatu yang kita dapat lihat. Amin, Aiman. Baik, mungkin silakan langsung ditambahkan lagi oleh Pendeta Hursina. Apa yang dikatakan oleh Bu Terlan tadi. Baik, terima kasih Ibu Nainggolan ya sudah menjawab ini. Jadi sekait pertanyaan dari Om Frank ini, ya, bagaimana kita bisa mengasihi Allah, sedangkan kita belum pernah melihat dan dengar. Ya, tadi dikatakan bahwa dengan iman, ya, dengan iman kita percaya bahwa Allah itu ada. Dengan iman kita percaya bahwa Allah itu mengasihi kita. Dari mana? Alkitab katakan bahwa kita bisa mengenal Allah melalui ciptaannya. Ya, melalui ciptaannya, melalui cakrawala, ya, semua itu membuktikan bahwa Allah itu ada. Keberadaan Allah itu, ya, kita bisa rasakan melalui hati nurani kita. Jadi inilah yang harus kita pahami bersama, ya. Nah, sekarang ketika kita sudah beriman, kita sudah percaya bahwa Allah itu ada. Allah yang harus kita sembah. Apa bagian kita? Bagian kita sekarang adalah membagikan, menceritakan, mengabarkan itu kepada orang lain. Jadi ketika kita menerima, memahami eksistensi Allah dalam diri kita melalui jangkauan iman kita, ya, setelah kita percaya, kita merasakan, kita tahu bahwa Allah itu ada, maka kita harus membagikan kepada orang lain agar mereka juga mengetahui bahwa Allah itu ada. Ya, Allah itu sangat mengasihi kita melalui pemeliharaannya, melalui ciptaannya, melalui karya-karyanya, maka ini membuktikan bahwa Allah itu ada. Jadi ketika kita sadar bahwa Allah itu ada, maka bagian kita adalah mengasihi Allah. Ya, oleh karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, makanya di dalam Ulangan pasal yang ke-6 tadi ya, dikatakan sema. Sema itu adalah dengar. Dengar. Perhatikan dan lakukan. Jadi ketika kita sudah mendengar tentang kebenaran masa kini, maka kita harus melakukan, kita harus menurut, dan setelah itu maka kita harus membagikan itu
kepada orang lain, supaya mereka juga mengenal, mengetahui, dan merasakan bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kasih. Ya, jadi disinilah pentingnya iman itu dalam kehidupan kita untuk melihat dan menjangkau kasih Allah di dalam kehidupan kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Pastor. Saya kira jawabannya sudah cukup lengkap. Tapi mungkin bagaimana dengan Pak Fran yang mungkin memberi pertanyaan, apakah ada sesuatu yang mau disampaikan? Silakan. Dan sambil ini kita juga memohon kepada saudara-saudara yang ingin menyampaikan doa-doa permohonan, silakan mengetik di chatting room kita. Nah, saudaraku, mungkin saya berikan sedikit oh ya, Om Prang silakan. Saya lihat Om Prang sepertinya mau bicara. Silakan. Saya mau katakan cuma bahwa hukum yang terutama itu adalah mengasihi Tuhan. Kalau Amin. kita mengasihi Tuhan, yaitu tadi sudah dikatakan sama Pendeta Hursina bahwa kita harus ada satu kewajiban, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Itulah tadi apa dikatakan memberitakan kepada sesama, memberitakan kepada orang lain. Yaitu dengan bagaimana? Dengan kehidupan kita, dengan karakter, dengan perilaku, apa yang sudah dikatakan diberitakan oleh Yesus dalam kehidupannya. Itu aja mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Om. Baik, mungkin yang saya mau tambahkan adalah mengapa hukum itu besar? Itu dia. Karena disebut hukum yang terutama. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang Alkitab dan sudut pandang penjelasan firman Tuhan, hukum itu sama dengan Allah. Dari mana kita tahu? Mari kita lihat tadi kutipan ayat dalam Markus 12 ayat 28 sampai 30 itu yang terdapat juga dalam Matius 22 ayat 37 sampai 38. Dikatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itulah cakupan hukum kan? Jadi mengasihi Tuhan adalah cakupan daripada hukum. Sementara di dalam ayat yang lain dikatakan di dalam apa? Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 bahwa Allah adalah kasih, ya. Jadi kalau Allah adalah kasih, hukum adalah kasih, ya kan? Maka dengan kata lain, Allah sendiri adalah hukum itu. Jadi dengan meninggikan hukum atau menjadikan hukum yang terutama, maka kita telah meninggikan Allah. Itu makanya penurutan kepada hukum kalau tidak didasarkan kasih kepada Allah disebut sia-sia atau legalis. Saya percaya bahwa banyak orang menginginkan sesuatu tapi tidak pernah melihat motif apa yang membuat dia menginginkan. Apakah dia menginginkannya oleh karena sesuatu yang untuk menjunjung tinggi atau untuk menghormati atau untuk meninggikan Tuhan? Inilah yang menjadi sesuatu yang perlu kita kembangkan dalam diri kita. Apa yang kita perlu kembangkan? Biarlah motif kita dalam melakukan hukum Allah karena kita mengasihi Allah, karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita dan menebus kita, bahkan telah menjamin keselamatan bagi siapa yang mau percaya kepada penebusan Yesus. Itulah makanya Tuhan katakan dalam Ulangan pasal 6:4 itu, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan selanjutnya ayat berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Baik. Saudara-saudaraku, kita masih memiliki banyak kesempatan untuk berdiskusi, dan karena itu mungkin ada teman-teman kita seperti di sini biasanya Pak Simon, Om Raymond, ada Opung Ritonga, Pak Sihombing, mungkin banyak lagi yang saya akan sebut satu persatu, tapi mungkin saudara-saudara sudah tahu. Karena itu kami berikan kesempatan. Ada yang mau memberikan pertanyaan atau keterangan tambahan? Ini ada pertanyaan dari FB ya. Pak Pendeta, saya bacakan boleh ya? Dari saudari Meliawati. Keselamatan adalah kasih karunia. Apakah berdosa atau salahkah jika kita ketika menuruti perintah Tuhan, kita mengharapkan kasih karunia Allah? Ini dia. Jadi saya ulang, keselamatan adalah kasih karunia. Apakah berdosa atau salahkah jika kita menuruti perintah Tuhan kita? Jika kita menuruti perintah Tuhan, kita mengharapkan kasih karunia Allah. Ini bagus sekali. Silakan Pak Pendeta. Baik. Ya.
Jadi jelas dikatakan dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia. Itu bukan usaha kita, itu bukan pekerjaan kita, tapi itu Amin. semata-mata adalah pemberian dari Allah yang diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Amin. Ya. Jadi ketika kita sudah menerima kasih karunia Allah dan hasilnya adalah keselamatan. Dan buah keselamatan itu adalah penurutan. Ya. Jadi penurutan itu adalah buah daripada keselamatan yang kita terima dari Allah. Nah, inilah bedanya ya antara saved by grace dengan saved by work. Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan atau pekerjaan kita. Kalau kita saved by word, itulah yang disebut dengan legalis atau legalisme. Tetapi kita diselamatkan oleh saved by grace. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Jadi kita diselamatkan dulu. Kita menerima kasih karunia Allah dulu dalam kehidupan kita. Baru setelah itu kita menurut akan perintah Tuhan. Ya kan? Makanya dalam Yohanes 15:14 dikatakan, jika kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi penurutan kepada perintah Allah itu adalah hasil keselamatan yang kita terima, ya, di mana kita mengasihi Allah, sehingga bukti daripada keselamatan itu adalah penurutan. Ya, jadi kita diselamatkan bukan oleh karena perbuatan-perbuatan baik kita itu seperti kain lara. Ya, semua perbuatan baik kita itu hanyalah sebagai kain lara di hadapan Tuhan. Tidak ada nilai atau artinya. Tapi ketika perbuatan kita didasari oleh kasih kepada Allah, ya, itu menjadi apa yang diperhitungkan oleh Allah. Sama seperti Abraham. Ya, oleh karena perbuatan Abraham, maka diperhitungkannya itu sebagai kebenaran atau dibenarkan melalui iman kepada Allah. Nah, jadi kita tidak berdosa, ya, karena dosa itu definisinya satu, kalau kita melanggar hukum Allah. Kedua, kalau kita tahu berbuat baik tapi kita tidak melakukannya, itu juga adalah dosa. Nah, jadi tidak ada yang salah dalam hal ini. Ya, tidak ada yang salah dalam hal ini. Tidak salah, tidak berdosa. Kalau kita terus mengharapkan kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi, poinnya adalah kita terlebih dahulu menerima kasih Allah, menerima anugerah keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, barulah di situ hasilnya adalah perbuatan yang baik, atau yang disebut dengan buah roh. Buah roh itu adalah bukti keselamatan. Oh, itu adalah bukti pertobatan. Ya, buah roh bukti keselamatan, sedangkan karunia, ya, itu adalah bukti daripada pertobatan seseorang. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada Ibu Meliawati atas pertanyaannya tadi. Ya, jadi tidak salah, ya, tidak berdosa kalau kita memang terus mengharapkan kasih karunia Allah dalam hidup kita, karena itulah doa-doa kita kan. Curahkan kasih-Mu, berikan rahmat-Mu, berikan perlindungan-Mu, keselamatan-Mu dalam kehidupan kami. Jadi tidak salah kalau kita terus berdoa meminta kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Terima kasih, Ibu. Silakan, Pendeta. Baik, terima kasih Pastor Hursina. Terima kasih juga untuk Ibu Meliawati yang mengikuti di FB dan juga beberapa teman kita yang dapat mengikuti di FB. Terima kasih. Baik, saat ini kita masih ada waktu. Mungkin ada yang mau memberikan pertanyaan atau mungkin keterangan tambahan. Silakan lambaikan tangan. Kita akan berikan kesempatan.
Baik, dengan demikian kita dapat memahami bahwa hukum yang terutama yang menjadi judul pelajaran kita di sini adalah bagian dari apa yang disebut dengan memahami mengapa kita harus memuliakan Allah, atau bagaimana caranya kita memuliakan Allah, yaitu dengan meninggikan kebenaran Allah yang ada pada hukum-hukumnya dan meninggikan Allah melalui penurutan kepada hukum yang didasarkan atas kasih. Jadi kita sudah diselamatkan, kasih karunia kita sudah terima. Sekarang peran kita adalah bagaimana kita menghargai kasih karunia itu, bagaimana kita kembali meninggikan hukum itu, di mana dengan meninggikan hukum itu Allah yang ditinggikan. Baik, demikian pelajaran kita pada siang hari ini. Namun sebelum kita tutup, barangkali masih ada yang mau memberikan pertanyaan atau mungkin keterangan tambahan. Silakan. Dengan demikian, kalau begitu sampai di sini acara diskusi sekolah sahabat kita. Kita berikan kesempatan kepada hamba Tuhan, Pendeta Ursina, untuk memberikan closing statement. Baik, terima kasih Pendeta Ringo. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasihan Tuhan, hukum yang terutama yang Tuhan berikan kepada kita haruslah kita dengar, kita perhatikan, dan kita lakukan, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Berikan hati kita, berikan hidup kita hanya kepada Allah, maka Allah akan memberkati kita. Ketika kita dengan totality mengasihi Allah, maka kita bisa mengasihi sesama kita. Kalau kita tidak bisa mengasihi Allah dengan segenap hati kita, maka kita juga tidak akan bisa mengasihi sesama kita dengan segenap hati kita. Oleh sebab itu, hukum yang terutama dan pertama adalah serahkan hidup kita, serahkan hati kita sepenuhnya hanya kepada Allah melebihi segala yang lain. Dan ketika kita sudah mengasihi Allah dengan segenap hati kita, barulah kita bisa melakukan hukum yang kedua, yaitu mengasihi sesama kita. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin. Amin. Terima kasih, Pastor. Tuhan memberkati kita semua. Sampai di sini acara kita, dan kita akan dengarkan lagu pujian tutup yang diputarkan oleh operator, dan doa tutup dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Ursina.
Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami dalam ibadah siang kami pada hari ini. Sehingga ini boleh menjadi berkat bagi kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sepanjang minggu ini kami sudah dibekali dengan pelajaran-pelajaran yang indah melalui pelajaran sekolah Sabat. Biarlah itu kami dapat bermanfaat bagi kami, khususnya ketika kami akan mendiskusikannya pada hari Sabat di kelas masing-masing kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan akan tetap bersama dengan kami, mengurapi kami, dan kami tetap dalam pemeliharaan dan lindungan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisda bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah bergabung dan memiliki kesempatan yang indah kita bersama dapat berbakti, dapat mendengarkan firman Tuhan dan memperoleh kekuatan dari firman Tuhan. Baik, saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita pada saat ini. Pada saat ini kita akan memiliki judul, Jika Kamu Mengasihi Aku, turutilah segala perintahku. Jika kamu mengasihi aku, turutilah segala perintahku. Israel secara keseluruhan bangsa, dikatakan Israel secara keseluruhan bangsa dipanggil untuk mengasihi Allah. Tetapi hal ini adalah sesuatu yang dapat terjadi dalam tiap-tiap pribadi, bukan hanya kepada satu bangsa, bukan hanya kepada satu umat yang sisa, tetapi juga kepada setiap individu. Ya. Sebagai pribadi, manusia yang diberikan kebebasan memilih, setiap orang Israel harus membuat pilihan untuk mengasihi Allah. Dan mereka harus menunjukkan kasih itu. Jadi bagaimana kita manifestasi daripada kita mengasihi Allah? Kita mengasihi Allah dengan melakukan apa? Penurutan. Ya, bukan supaya kita dikasih, tapi kita sudah tahu Allah lebih dahulu mengasihi kita. Tapi pada saat kita memanifestasikan kasih Allah yang terlebih dahulu datang pada kita, maka kita lakukan itu dengan penurutan. Apa persamaan yang ditemukan di dalam ayat-ayat berikut ini? Dengan kata lain, apa tema yang sama di antara ayat-ayat ini? Ulangan 5 ayat 10 katakan, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ulangan 7 ayat 9 kemudian juga katakan, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Nanti kita akan lihat ya tentang apa maksudnya ini ya, tentang beribu-ribu keturunan ini. Lalu berikutnya, Ulangan 10 ayat 12, firman Tuhan sana dikatakan, maka sekarang hai orang-orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Apa yang Tuhan minta? Pada orang-orang Israel zaman kuno dan juga kepada Israel rohani zaman sekarang ini, ayat selain daripada apa? Selain dari takut akan Tuhan Allahmu dan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Mengasihi dia. Mengasihi dia. Jadi penurutan kasih ya. Mengasihi dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ulangan 11 ayat 1 kemudian katakan, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Ulangan 19 ayat 9 katakan, apabila engkau melakukan dengan setia perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini dengan mengasihi Tuhan Allahmu dan dengan senantiasa hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka haruslah engkau menambah 3 kota lagi kepada yang 3 ini. Jadi ada janji berkat. Ada janji berkat pada saat kita memanifestasikan kasih kita kepada Tuhan dengan penurutan. Nah, seberapa jelaskah ya? Seberapa jelaskah firman Allah itu? Sama seperti Allah tidak hanya sekedar mengatakan bahwa dia mengasihi kita, tetapi telah menyatakan kasih itu, manifestasi kasih itu kepada kita melalui apa yang dia telah lakukan bagi kita. Jadi bukan hanya di mulut saja Allah menyatakan kasih kepada kita, tetapi dia juga melalui tindakan. Ya, dia telah melakukan bagi kita dan terus melakukannya dari zaman dahulu sampai saat ini. Jadi umat Allah juga seharusnya menunjukkan kasih mereka kepada Allah melalui tindakan-tindakan mereka. Dan dalam ayat-ayat ini yang kita sudah baca tadi, kita melihat bahwa mengasihi Allah itu tidak dapat dipisahkan dengan penurutan kepadanya. Penurutan kepadanya. Itulah sebabnya ketika Yohanes
mengatakan hal-hal seperti, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Anda dapat baca itu dalam 1 Yohanes 5 ayat 3. Atau ketika, bukannya Yohanes katakan, tapi Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, Yesus katakan, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat-ayat ini sungguh-sungguh mengungkapkan pengajaran dasar ini, ya, pengajaran dasar bahwa apa? Bahwa kasih harus berdampingan dengan penurutan. Jadi kasih kepada Allah haruslah dinyatakan melalui penurutan kepada Allah. Sudah seharusnya seperti itu dan haruslah terus-menerus seperti itu mulai dari zaman Israel kuno, zaman Yesus perjanjian baru hingga zaman kita di Israel rohani saat ini. Dan penurutan kepada Allah ini berarti penurutan pada hukumnya. 10 perintah Allah yang di dalamnya termasuk perintah keempat juga, yaitu hari Sabat. Ya. Jadi memelihara hukum keempat tidaklah membuat seseorang menjadi lebih legalisme dibandingkan dengan memelihara ke-9 hukum lainnya. Nah, kenapa ini satu hal yang cukup signifikan yang dinyatakan oleh penulis pelajaran sekolah Sabat kita, kalau saya boleh tambahkan ya. Kenapa? Karena pada saat orang menyatakan, wah Anda ini terlalu legalisme, Anda ini seperti orang Yahudi, itu biasanya hanya merujuk kepada hukum yang keempat, hukum hari Sabat. Kalau saya tidak menuruti hukum keempat misalnya, tapi saya tidak membunuh, saya tidak mencuri, saya tidak berzinah, orang-orang akan katakan biar orang dalam organisasi atau golongan Kristen yang manapun, wah aduh, hebat ya, bagus kamu itu menurut apa ya, kamu itu orang yang saleh betul ya, yang tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berdusta, tidak berzinah. Oh itu bagus. Tapi kita tidak katakan kalau saya tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzinah itu Anda tidak katakan wah Anda ini terlalu legalisme. Nggak ada orang yang menuduh saya legalisme pada saat saya menuruti hukum lainnya. Tapi inilah manusia ya. Yang menjadi masalah bagi umat-umat Kristen pada umumnya itu bukan masalah Anda tidak membunuh, Anda tidak mencuri, tapi masalahnya di hukum keempat. Hukum keempat itu sajalah yang menyebabkan saudara dan saya mungkin penganut Advent yang dianggap apa ya? Wah, Anda legalisme, orang Yahudi. Ya, orang Yahudi, tapi sesungguhnya apa bedanya? Apa bedanya hukum keempat itu dengan hukum jangan membunuh? Dengan katanya bedanya adalah kita banyak mayoritas kekristenan saat ini telah tidak lagi mengikuti perintah Tuhan di hukum yang keempat. Dan pada saat ada umat manusia yang menguduskan hukum keempat langsung dikatakan apa? Wah legalis itu penurut pengikut-pengikut Yahudi dan lain sebagainya. Tapi inilah, ya, jadi di sini pelajaran sekolah Sabat kita katakan, memelihara hukum keempat tidaklah membuat seseorang menjadi lebih legalisme dibandingkan memelihara ke-9 hukum lainnya. Meskipun penurutan terhadap hukum apa saja bisa menjadi legalisme, tapi penurutan semacam itu tidaklah benar-benar dilakukan berdasarkan kasih kepada Allah. Jadi ini juga teguran bagi kita orang Advent ya. Jangan kita juga apa ya menyatakan wah kita lebih dan lain sebagainya ya. Ya kita lebih sebagai itu kita sudah selamat karena kita memiliki hukum keempat. Jangan, keselamatan kita itu bukan karena kita menuruti hukum, penurutan hukum itu karena kita sudah diselamatkan ya. Karena saudara dan saya sudah terlebih dahulu diselamatkan. Jadi kita ya, motivasi penurutan kita itu bukan supaya selamat, motivasi kita menurut karena kita telah diselamatkan ya. Dan itulah sebabnya kita mengasihi Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Ketika kita benar-benar mengasihi Allah, secara khusus berdasarkan apa yang Dia telah lakukan bagi kita dalam Yesus Kristus. Dia telah menyelamatkan kita, kasih karunia menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus. Maka kita akan menurutinya, karena itulah yang Dia minta supaya kita dilakukan sebagai umat-umatnya yang telah Dia selamatkan melalui kasih karunia-Nya. Pada waktu Musa mengatakan berulang-ulang kepada bangsa Israel untuk mengasihi dan menuruti Allah, Musa mengatakan hal ini setelah mereka ditebus, setelah mereka dibawa keluar dari Mesir, setelah mereka diselamatkan. Artinya kasih dan penurutan mereka adalah sebuah respons, akibat terhadap penebusan yang Allah telah berikan kepada mereka. Mereka telah ditebus oleh Tuhan. Sekarang mereka akan memberikan respons melalui menuruti perintahnya dengan setia.
Apakah ada perbedaan dengan kondisi saat ini? Tidak ada ya. Kita semua sudah diselamatkan. Pertama-tama, Allah selamatkan kita dari melalui kasih karunia. Kedua, respons kita terhadap kasih karunia-Nya itu apa? Menuruti hukum-hukumnya. Kita bukan menuruti hukum supaya diselamatkan. Tidak, sekali lagi. Kita sudah diselamatkan, dan karena kita sudah diselamatkan, maka kita menuruti hukum-hukumnya. Apa saja? Apa saja pengalaman Anda dalam berusaha untuk menuruti Allah? Dalam arti, apa motif Anda, apa motif saudara dan saya dalam menuruti Allah? Mengapakah hal ini harus dilakukan berdasarkan kasih kepadanya? Ya, karena tanpa kasih, maka penurutan kita itu terpaksa. Penurutan kita, kalau kita tidak memiliki kasih kepada suami atau istri misalnya, maka apa yang kita lakukan di dalam rumah tangga kita, yang dapat kita lakukan, itu jadi beban. Tapi kalau kita melakukannya di dalam kasih, maka itu bukan menjadi beban, tapi merupakan sukacita di mana kita dapat bersama-sama melakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan di dalam misalnya rumah tangga kita. Jadi pertanyaan berikutnya, peran apa jika ada? Seharusnya rasa takut itu, yaitu rasa takut berdasarkan pengertian Alkitab, yaitu kita menghormati Allah, bisa berpengaruh juga dalam penurutan kita. Kita menghormati Allah, kita kagum kepadanya karena kita tahu Dia Allah yang apa? Allah yang maha besar. Dan kasih-Nya kepada kita adalah kasih juga yang maha besar. Ini harus menjadi bagian kita. Dan ini yang ingin saya tambahkan ya. Saya ingin kita melihat ya. Ulangan 5 ayat ya. Ayat 8 sampai 10 sana dikatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, salah satu hukum Tuhan ya. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membebaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku ya. Di sini dikatakan Allah apa? Allah pada saat kita mengikuti kehendak Tuhan, tidak memiliki ilah lain yang kita bentuk, patung, yang kemudian kita sujud kepadanya, maka Tuhan akan memberikan apa? Kasih-Nya kepada kita. Dan kalau kita tidak menurut, maka dikatakan apa? Maka dikatakan Allah akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Jadi ada akibat dari ketidakpenurutan. Akibat dari Nah, akibatnya itu sesungguhnya bukan karena Allah yang, wah ini kamu supaya kamu habis kamu ya. Bukan, itu Allah membiarkan efek dosa. Jadi kalau sampai ada katakan, loh pendeta bukankah di Alkitab bilang anak-anak itu kan tidak harus menanggung dosa ayahnya. Betul, anak-anak tidak harus menanggung dosa ayahnya. Tetapi efek akibat dosa ayah itu dapat menjadi bagian generasi berikut ke generasi apa? Berikutnya. Apa yang maksudnya gimana? Ya kalau misalnya saya tidak biasa membawa Tuhan di dalam rumah tangga saya. Saya tidak memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak saya. Saya tidak membawa Tuhan kepada cucu-cucu saya. Apa efeknya kepada mereka? Anak saya, cucu-cucu saya itu tidak akan mengenal Tuhan. Mereka akan jauh dari Tuhan. Mereka akan mengalami efek-efek daripada dosa, yaitu pada saat mereka jauh dari Tuhan. Itulah sebabnya itu yang Allah katakan. Allah katakan, aku membalaskan dalam arti Allah biarkan sampai efek dosa dari kita yang melanggar itu kena dengan sendirinya kepada kita dan anak-anak kita akibat daripada apa yang kita lakukan. Sampai keturunan yang keempat. Kenapa? Ya mungkin keturunan keempat itu adalah satu generasi di mana sampai buyut atau cicit ya, kalau dibawa daripada cucu, cicit ya. Karena cicit itu masih bisa melihat cece mereka, ya kakek buyut mereka atau nenek buyut mereka dengan kelakuannya yang nggak benar, ya, yang tidak menurut perintah Tuhan. Jadi apa akibatnya sampai cucu, sampai cece, cicit sekalipun itu akan mendapatkan efek daripada dosa, ya. Efek daripada dosa. Itulah sebabnya. Tapi coba kita lihat. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Cukup menarik. Kenapa? Di sini bahasa Indonesianya nggak jelas itu ya. Beribu-ribu orang ya. Tapi kalau Anda baca dalam Alkitab bahasa Inggris ya, but I will show love to 1,000 generation. Generasi keberapa?
beribu-ribu generasi berikutnya kalau kita mencintai Tuhan. Kalau kita melanggar Tuhan, akibatnya itu hanya sampai ke generasi keempat. Kenapa? Karena generasi keempat itu masih melihat apa yang kakek buyutnya lakukan sampai mereka juga amburadul hidupnya, kacau juga hidupnya. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita berpegang pada perintah-perintah Tuhan, maka itu bukan hanya sampai menjalar hanya berakhir di keturunan keempat, berakhir di generasi keempat, tapi ribuan generasi. Kalau saja umat-umat Israel itu setia, kalau saja saya setia, anak saya kemudian juga melihat kesetiaan tersebut, dan seterusnya, maka di sini katakan, Tuhan akan mengasihi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada generasi ribuan selanjutnya, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ada berkat di dalam penurutan, ya. Firman Tuhan cukup jelas berbicara tentang berkat-berkat itu. Ulangan 28 kalau kita juga terus baca, ya. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi berkat itu bukan saja, tentu saja bangsa Israel bilang berkat badani, oke, tapi berkat-berkat rohani. Berkat-berkat rohani itu bisa lebih daripada berkat badani. Berkat kedamaian, berkat sukacita. Walaupun di tengah masalah sekalipun, orang-orang menyakiti kita sekalipun, tapi kalau Tuhan bersama kita, itu berkat yang tidak tertandingi. Jadi itulah, berkat itu akan selalu datang di dalam penurutan. Yesus sendiri berkata, ya. Tetapi ia berkata dalam Lukas 11 ayat 28, ia berkata, yang berbahagia, siapa yang berbahagia? Yaitu mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kalau kita mendengarkan firman Allah, kalau kita memelihara melakukannya, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia, ya, berbahagia, sangat berbahagia. Saya tidak perlu berikan kesempatan Anda bersaksi, saya percaya Anda yang selalu mengikuti acara ibadah, selalu beribadah, selalu ingin dekat dengan Tuhan, bagaimana kebahagiaan tersebut telah menjadi bagian kita, ya. Yohanes 14 ayat 23 juga katakan, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami, Yesus katakan bukan hanya Allah Bapa, tapi aku juga Allah anak, kami akan datang kepadanya. Ya, bagi siapa yang mengasihi Bapa atau mengasihi Yesus, dan menuruti firman-Nya, maka Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami, aku dan Bapa lengkap akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Wah, hebat sekali ya, janji-janji yang begitu indah yang Tuhan sudah berikan. Tetapi ya, inilah ya, sayangnya, kenapa saya katakan sayangnya? Ya kita seringkali tidak menurut. Intinya ini bagus sekali pelajarannya, bagus sekali pendeta ayat-ayatnya, tapi seringkali kita tidak mendengarkan, kita memilih apa yang lebih baik dalam sudut pandang kita. Kita tidak menurut kehendak Tuhan. Dan itu adalah pengalaman manusia yang selalu tidak suka untuk menurut. Contohnya, kalau kita lihat kenapa kita tidak menurut, ya. Dalam 1 Samuel 15 ayat 22, Samuel menegur Raja Saul, ya. Apakah Tuhan itu berkenan, ya? Karena Raja Saul pikir, waduh, dia sudah buat kesalahan. Nanti kita akan lihat kesalahan apa, ya. Dia sudah buat kesalahan, tapi dia pikir, wah, saya akan persembahkan korban supaya Tuhan senanglah, kurang lebih demikian, ya. Tapi Nabi Samuel berkata kepada Raja Saul, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Apakah mana yang Tuhan lebih dengar? Mana Tuhan yang lebih suka? Kamu mendengarkan suara Tuhan atau kamu mempersembahkan korban? Nah, dijawab langsung oleh Nabi Samuel. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan dan memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Nah, ini bahasa Inggrisnya katakan, but Samuel replied, does the Lord delight in burnt offering and sacrifices as much as in obeying the Lord? To obey, untuk menurut. Kalau bahasa Indonesia untuk mendengarkan, bahasa Inggrisnya untuk menurut itu lebih baik daripada mempersembahkan korban sembelihan.
To eat, untuk menurut, itu lebih baik daripada lemak domba jantan. Nah, pertanyaannya, kenapa ini? Kenapa Raja Saul ini tidak menurut? Dan ini menjadi satu pelajaran nanti bagi kita semua. Kenapa pendeta? Aduh, saya tahu ayat-ayat pendeta bagus sekali, bagus untuk kita menurut. Tapi kenapa kita semua, termasuk saya kadang-kadang, kenapa kita tidak suka menurut pendeta ya? Mari kita lihat dari pelajaran antara Samuel dan Raja Saul ini, apa yang menyebabkan ya? Nah, kalau kita lihat kenapa dikatakan kamu tidak menurut ya. Dia diperintahkan untuk melakukan sesuatu kepada bangsa Amalek. Ya. Kenapa Tuhan harus memerintahkan untuk melakukan sesuatu, dan apa sesuatu itu? Yaitu diperintahkan, Raja Saul diperintahkan untuk bunuh semua Amalek. Tidak boleh ada ingatan Amalek itu muncul ya. Jadi bunuh semua, seluruh, baik orang dewasa, anak-anak sekalipun, dan hewan-hewan. Bunuh semua. Wah, nah kalau Anda tanya kok kejam sekali. Nah, kalau Anda bertanya, saya ingin Anda melihat kembali pelajaran kita waktu lalu ya. Kenapa sampai Tuhan pada saat bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan itu disuruh bunuh mereka itu semua ya. Kita sudah bahas waktu lalu ya. Singkatnya, kalau mereka sudah berdosa hebat sekali tuh bangsa-bangsa kafir tersebut. Lalu bangsa Israel digunakan sebagai sarana Tuhan untuk menghukum mereka supaya bangsa umat-umat Tuhan ini tidak dinajiskan dengan kedoberdosaan mereka. Orang-orang di Kanaan termasuk orang Amalek ya. Itulah sebabnya Tuhan suruh bunuh. Nah, Anda coba lebih jelas, Anda lihat beberapa pelajaran kita beberapa waktu yang lalu. Tapi Tuhan sudah perintahkan tentang orang Amalek ya. Ulangan 25 ayat 17 sampai 19. Tuhan selalu bilang, ingat tentang khusus orang Amalek, bunuh mereka. Harus dibunuh ya. Kenapa mereka harus dibunuh? Ulangan 25, 17, 19 katakan, ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu waktu perjalanan keluar dari Mesir. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu, dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Mereka sudah berdosanya itu hebat sekali kepada Allah. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Ini firman Tuhan, hebat sekali. Jangan lupa, harus. Dan ini diberikan kepada siapa ya? Diberikan perintah ini juga kepada Raja Saul. Ya, Raja Saul. Ya. 1 Samuel 15 ayat 2-3. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek. Tumpaslah segala yang ada padanya. Janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya. Laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Semuanya musnahkan. Ya. Lalu kemudian betul, Raja Saul pergi. Dia kalahkan bangsa Amalek. Tapi apa yang terjadi? Apakah dia musnahkan semua? Oh tidak. Ayat ke-9, 1 Samuel 15 ayat 9. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak-anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Tidak menurut. Ya, Raja Saul tidak menurut. Menyelamatkan Agag. Nah, kita sudah baca waktu lalu, waktu saya bahas apa hubungannya dengan Amalek ini, apa yang terjadi kemudian. Ingat pengalaman di zaman Ratu Esther, ya. Siapa yang akan membinasakan orang Yahudi di zaman Ratu Esther? Ada Mordekai ya. Siapa namanya? Haman. Kenapa Haman? Haman ini adalah keturunan Agag. Kalau Anda baca kitab Esther Fatsal yang ketiga, Haman ini adalah keturunan daripada Agag. Inilah sebabnya. Ya, Tuhan sudah suruh tapi tidak dituruti oleh Raja Saul. Nah, itulah. Jadi Samuel datang, ya. Samuel datang waktu Samuel datang, wah, ketika Samuel sampai kepada Saul ayat 13, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Wah, dia bohong. Dia tidak melaksanakan firman Tuhan seluruhnya ya. Betul, sebagian tapi tidak seluruh kebenaran. Di Amerika ini kalau Anda di pengadilan
To tell the truth, nothing but the truth, the whole truth. Jangan hanya setengah-setengah ya dengan kata lain ya. Tapi aku telah melaksanakan apa? Firman Tuhan. Tapi kata Samuel ayat 14, tetapi kata Samuel, kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Wah. Apa sekarang jawaban daripada Raja Saul? Wah, Raja Saul, waduh, minta maaf ya. Minta maaf Samuel, minta maaf Tuhan, saya sudah salah ini, saya sudah salah. Tapi coba kita lihat, ya, inilah pada saat kita tidak menurut, kita membuat satu kesalahan, satu dosa, biasanya kita timpal lagi dengan dosa lainnya, ya. Itulah manusia, ya. Satu dosa kita timpal, kita timbun dengan dosa lainnya. Ya, apa dosanya di sini? 1 Samuel 15 ayat 15, jawab Saul. Wah, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, itu domba-domba itu ya yang bunyinya didengar oleh Samuel, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya kami telah tumpas. Siapa dia bilang, oh aku telah selamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik. Dia tidak bilang aku. Dia persalahkan seperti Hawa dipersalahkan siapa? Ya, saling salah menyalahkan waktu di Taman Eden. Dia salahkan rakyatnya, dia rajanya kan. Dialah pemimpinnya, dia yang memberikan perintah. Ya, jadi dia apa ya? Dia mau cari, orang Manado bilang mau lari bea, mau lari dari tanggung jawab. Dia persalahkan apa? Dia persalahkan rakyat. Ya, dan inilah kita bisa melihat di sini ya, bagaimana seorang raja seperti Raja Saul, ya tidak menurut. Tidak melihat dan tidak melihat dia tidak bisa melihat apa yang terjadi nantinya di zaman Esther. Seluruh bangsa Yahudi itu hampir dipunahkan oleh Haman, si keturunan si Agag. Ya, tapi itulah kita seperti Raja Saul seringkali kita tidak menurut. Nah, kenapa? Mari kita lihat secara lebih spesifik. Kenapa kita seringkali kita tidak menurut? Yang pertama adalah karena kita merasa takut dalam tanda kutip. Saya taruh dalam tanda kutip karena ini dipertanyakan betul-betul takut atau hanya alasan takut. Kenapa? Karena ini yang dikatakan oleh Raja Saul. Si raja ini berkata kepada Samuel. 1 Samuel 15:24, berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa. Ya, oke lah, dia seperti mengakui setelah dicecar ya, dihajar terus oleh Nabi Samuel ya. Aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Apa yang Tuhan perintahkan dan apa yang kau sampaikan perintah Tuhan kepada aku telah langkahi. Betul, bagus sekali. Kalau dia saja berhenti di sini, kalau Raja Saul berhenti di sini, habis dia, nggak ada masalah. Tapi inilah kalau kita sudah berdosa, sudah bersalah, kita tambah-tambah mau menutupi dosa kita dengan apa? Nah, ini alasan yang nggak benar berikutnya. Aku telah berdosa sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Nah, ini kan bohongnya kan? Siapa rajanya? Siapa raja di sini? Siapa pemerintah? Siapa yang memberikan perintah di sini? Dia raja. Dia bukan apa? Bukan hamba dari rakyat dengan kata lain ya. Tapi inilah ya. Dia katakan dia takut. Ya, dia takut padahal pada saat dia dipilih menjadi raja. Jauh-jauh sebelumnya kata takut ini sudah ditekankan oleh Nabi Samuel kepada Raja Saul sebelum dia ditahbiskan, sebelum dia dinobatkan sebagai raja ya. Dan pada saat dia 1 Samuel 12 ayat 14 sampai 24 sudah diamarkan. Dikatakan asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, tidak menentang titah Tuhan. Ayat 24, hanya takutlah akan Tuhan, ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Jadi jangan bilang takut kepada rakyat. Nabi Samuel sudah katakan kepada Raja Saul, kamu kalau mau takut hanya satu yang kamu takuti, bukan COVID atau vaksin, tapi bukan seperti itu, saudara. Jangan yang kita takuti itu hanya satu. Jangan kita takut kepada hal-hal di dalam dunia ini, kepada siapapun, kepada tanduk kecil atau siapapun, takutlah hanya kepada Tuhan. Takutlah hanya kepada Tuhan dan lihatlah betapa besarnya hal-hal yang Tuhan akan lakukan di antara kita. Banyak saat ini kita takut dengan banyak hal ya. Ya, saya sudah tidak lagi akan bahas tentang vaksin, saya sudah janji. Tapi itulah yang membuat kita banyak hal yang kita takut dalam dunia saat ini. Tapi marilah kita tidak takut. Ya, selain takut kepada Tuhan ya. Jangan seperti Raja Saul, aku takut kepada orang lain, aku takut kepada rakyat, bohong itu ya.
Yang sesungguhnya kita harus takuti adalah hanyalah Tuhan. Pertama, seringkali kita tidak menurut karena kita memiliki rasa takut, takut dipecat. Ya, aduh, daripada kita kehilangan pekerjaan hari Sabat, ya udahlah. Daripada saya nggak bisa hidup, ya takut saya kalau nggak bisa bayar bil, ya udah kita melanggar firman Tuhan. Ya, oh supaya, saya takut nanti nggak bisa biayai kuliah anak, ya itu kita korupsi aja lah di tempat kerja. Ya, itu kan rasa-rasa takut yang nggak benar, terus terang ya. Mari kita hanya takut kepada Tuhan dan melihat betapa besarnya hal-hal yang Tuhan akan lakukan pada saat kita menuruti kehendak-kehendaknya. Yang kedua, mungkin bukan rasa takut yang menyebabkan kita tidak menurut, tapi rasa suka. Ya memang kita suka dengan apa yang kita mau ambil. 1 Samuel 15 ayat 19 dikatakan apa? Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Ini teguran Samuel kepada Saul. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Nah, cukup menarik kata mengambil jarahan. Bahasa Inggrisnya swoop down. Ambil serakah, seperti serakah. Dan memang ya, bahasa lainnya yang dikatakan, kalau kita lihat, kalau Anda melihat kata yang sama mengambil jarahan ini atau swoop down, kita dalam kerakusan ya, kita rakus dengan kata rasa suka yang rakus, itu juga muncul pada saat bangsa Israel ini di bawah Saul juga mengalahkan orang Filistin. Satu pasal sebelumnya, 1 Samuel 14 ayat 32. Sebab itu rakyat menyambar. Ya inilah, kalau ayatnya 1 Samuel 15, 19, digunakan kata mengambil jarahan, 1 Samuel 14 ayat 32, menyambar jarahan. Jadi seperti binatang burung pemakan bangkai dari atas, dia swoop down, dia seperti apa? Dia burung itu menyambar dalam kerakusannya, dia ambil bangkai yang dia dapat makan ya. Sebab itu rakyat menyambar jarahan, mereka mengambil kambing domba, lembu dan anak lembu, menyembelihnya begitu saja di atas tanah ya, mengambil itu dan memakannya dengan darahnya. Dengan kata lain ya, ini mereka dalam keadaan rakus, sampai mereka makan, dengan kata lain, binatang-binatang itu makan dengan mentah-mentah kerakusannya. Jadi rasa rakus, rasa suka, ya, rasa rakus, rasa suka, keinginan untuk mengambil apa yang ditawarkan dunia, itulah yang seringkali kita forget. Ya, Tuhan katakan jangan bersinah, tapi di depan kita ada istri Potifar. Sambar jarahan tersebut ya. Kita menyambar istri Potifar tersebut. Jadi itulah nafsu duniawi. Rasa suka itulah yang menyebabkan saudara dan saya tidak menurut. Ya. Ada kesempatan untuk korupsi, kita swoop down, kita sambar ya jarahan tersebut di tempat kerja dan lain sebagainya. Itulah sebabnya ini rasa suka dapat menjadi penyebab kedua kenapa kita seringkali tidak menurut. Dan yang ketiga dan yang terakhir, saudara, rasa tinggi. Kenapa kita tidak menurut? Karena kita firman Tuhan bilang jangan begini, jangan begitu. Ini sepertinya nih lebih bagus kalau yang saya pikirkan ini, kalau saya buat ini yang lebih bagus. Jadi kita merasa lebih bahkan lebih tinggi dari Tuhan. Itulah sebabnya dalam tegurannya Nabi Samuel berkata kepada Raja Saul. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, engkau pada saat engkau mau diangkat jadi raja, engkau merasa, aduh aku nggak kecil sekali, nggak ada apa artinya, bagus dia. Tapi engkau telah diangkat, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel. Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Kamu tadinya tidak ada apa-apanya, tapi Tuhan jadikan kamu apa-apa. Kamu ditinggikan oleh Tuhan. Tapi setelah kamu ditinggikan oleh Tuhan, kamu ingin lebih tinggi daripada Tuhan. Dengan kata lain, ayat 19, Samuel katakan, mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Engkau tadinya kecil, diangkat, ditinggikan oleh Tuhan. Tapi setelah Tuhan tinggikan, engkau ingin bahkan lebih tinggi daripada Tuhannya. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Ya. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, seringkali
dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat melihat berkat-berkat Tuhan dalam penurutan. Jadi kita pada saat ada rasa takut, ya takut kehilangan kesempatan, kita langsung ambil jarahan itu, shoot down jarahan tersebut. Atau rasa suka kita ambil kesempatan dalam kesempitan. Atau rasa tinggi, siapa saya? Saya kita merasa lebih tinggi daripada firman Tuhan. Kalau kita lakukan itu, kita pikir kita akan memperoleh berkat, tetapi berkat yang kita peroleh dari rasa takut, rasa suka, dan rasa tinggi hanya sementara. Hanya sementara. Kalau kita melihat ada berkat dalam penurutan, ya kita sudah sering lihat waktu lalu ya. Dalam Lukas 5 ayat 4-7, ya Yesus berkhotbah di pinggir danau, lalu dinaik di perahunya Simon, lalu setelah dia berbicara, berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Lalu Simon menjawab, guru. Wah, penting sekali dia bilang guru. Guru itu artinya, dia biasanya guru itu bukan di laut. Yang di laut itu saya, nelayan. Yang di laut itu saya. Simon menjawab, guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Kami, nelayan. Anda guru. Mungkin tidak dikatakan begitu dalam ayat ini, tapi ini dapat kita lihat ya. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami, nelayan-nelayan, tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala tersebut. Walaupun dalam pandanganku, walaupun dalam pengalamanku, dalam segala sesuatu yang aku tahu, tapi aku tahu aku akan serahkan semuanya itu, engkau lebih tahu daripada apa yang aku tahu. Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu, hingga ikan hingga hampir tenggelam. Tuhan ingin saudara dan saya mengasihi Dia. Tuhan ingin kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita dan segenap jiwa kita, dan percaya kepadanya, dan menuruti kehendak-Nya. Kenapa? Kalaupun kita tidak melihat, seakan-akan kita tidak melihat Tuhan, tapi ketahuilah, berkat-berkat penurutan itu akan pasti menjadi bagian kita. Kalau kita yang mengasihi Tuhan, juga menuruti Tuhan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.